Selamat pagi Pak Kemsek. Masuk Pak Dida, silakan Pak. Ada apa Pak? Silakan Pak. Makasih Pak Kemsek. Begini Pak Kemsek, saya hari ini ingin bertemu Bapak langsung karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak berkenaan dengan perencanaan program berkelanjutan. Salah satunya kemarin saya mendesainnya adalah program literasi berkelanjutan atau ProLiber. Jadi di dalam ProLiber itu ada sub-sub seperti Polica, kemudian ada Polimo, ada juga Politung. Jadi program literasi berkelanjutan itu memiliki 3 sub. Yang pertama itu Polica atau program literasi membaca, kemudian ada program literasi menulis Polino, kemudian yang terakhir itu ada program literasi berhitung atau numerasi. Jadi saya singkat akronimnya itu ketiganya menjadi Prolica, Prolino, dan Prolitung. Pak, untuk desain program ini saya sudah melakukan prakarsa perubahan dalam bentuk tabel. Mungkin nanti akan disampaikan di dalam tombol kita berkenaan dengan diseminasi program-program kita yang akan kita lanjutkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya butuh beberapa masukan dari Bapak berkenaan dengan program-program tersebut. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak selanjutnya Pak? Baik Pak, saya sudah menyimak ada 3 program saya simak ya. Bagus untuk langkah yang saya lihat. Ini program yang jalan di dalam gerak atau program ini memang murni diciptakan oleh Pak Ida. Kalau saya awali dengan pertanyaan ini dulu. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya program ini sudah saya mulai dulu sejak 2007 sampailah ke 2019 karena kita waktu itu ada COVID-19. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka kita adakan. Desainnya memang udah ada dari dulu, tetapi karena memang saya anggap itu tidak mentok atau tidak bisa dilanjutkan ketika 2019 sampai dengan 2022, maka di tahun 2024 ini saya merasa untuk ketiga program tersebut harus di review ulang atau di generate ulang. Ini sebenarnya ide dari saya, juga ada masukan dari teman CGP Bu Vina Juliana. Kita nanti akan menambah beberapa personil untuk program ini, kemudian jabaran-jabaran mengenai tata laksana program ini tersebut nanti kita paparkan di dalam diseminasi di Kombel Pak. Ya. Baik Pak, bagus sekali kalau didiseminasikan di Kombel. Dan sebelumnya Bapak udah pernah mendesain rupanya ya, kalau saya lihat. Tapi belum dilaksanakan waktu itu ya karena ada beberapa hal kan. Tahun 2019 sampai dengan 2022 itu karena COVID Pak. Jadi ya kita. Tapi ada penguatannya ketika Bapak ini sudah di CGT ini ya Pak ya. Iya, ini memang ada. Ya, penguatannya ada di sini Pak. Media baru lah istilahnya Pak. Berarti Bapak udah dapat media baru. Istilahnya semakin terbantu lah untuk melaksanakan program ini. Saya pikir bagus-bagus lah programnya kalau untuk hal seperti itu karena memang diperlukan oleh anak didik kita di sekolah ini Pak. Ya, tinggal kita komunikasikan lagi, koordinasikan dengan kawan-kawan di sekolah, apa dalam bentuk diseminasi atau dalam bentuk yang lainnya secara berkelanjutan Pak.
saya rasa bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan tupoksi kita. Oke Pak, saya nanti akan rancang waktu dan tempat pelaksanaan serta peserta yang akan ikut sertakan di dalam rapat komite kita, dengan bantuan Bapak nanti untuk mencetak surat undangan sekaligus menandatangani surat undangan tersebut. Untuk persiapan selanjutnya mungkin hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau program berkelanjutan ini, untuk perkembangan selanjutnya akan saya informasikan ke Bapak. Rencananya mungkin bulan kapan, sementara kan kita mau menghadapi evaluasi nih kayaknya kan Desember nih. Ya. Evaluasi kemungkinan sebelum Desember kita sudah siap-siap untuk evaluasi semester 1 kan. Kira-kira kapan pelaksanaan Pak? Sebelum ulangan atau setelahnya, setelah evaluasi atau sebelum evaluasi? Baik Pak, untuk persiapan kita di Pembalu, saya ada rancangan untuk kita merapikan strukturnya dulu Pak, program kita ini. Setelah itu nanti di semester selanjutnya baru kita launching programnya. Kemungkinan besar nanti kan ada penyesuaian, contohnya aktivasi buku-buku di perpustakaan. Tentunya ini pun perlu persiapan yang matang Pak ya, dan saya harus berkoordinasi dengan pustakawati kita yaitu Bu Upit Sarimana. Kemudian juga saya harus berkoordinasi dengan Bahasa Indonesia, Waka Kurikulum, Waka Sarana Prasarana, dan guru yang lain. Bendahara ada dilibatkan nggak kalau bagian bendahara atau bagian pembiayaan? Untuk bendahara kemungkinan besar paling pengeluaran untuk ini aja Pak, untuk misalnya kertas atau sticky note atau spidol yang diperlukan oleh murid-murid kita pada saat pelaksanaan program. Tapi itu kan untuk di bulan Januari Pak, setelah kita masuk kembali nanti. Oke Pak, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ke Bapak hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mau kembali ke kelas. Bagus. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Bagi Pak, informasinya juga sudah bertambah di sini. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak ya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rida. naskah berbahasa ini kan oleh Rustam Effendi kepada penerbit
tutup ya literasinya, udah 15 menit. Saatnya untuk refleksi. Bapak minta 2 orang ya, 2 orang. 3 tadi Pak. 3 orang. 2 atau 3 boleh. Iya. Ada yang mau ya. Tinggal bacakan, kamu baca buku apa hari ini, judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan tahun berapa, lalu yang kamu baca itu apa yang kamu dapatkan ya. Oke ya, kakak-kakak yang jadi tutornya silakan dibantu. Siapa nih yang mau nih? Ada yang mau? Peno udah selesai. Oke. Cila dulu. Diri Cila. Ayo. Silakan dulu Mbak Cila. Cila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca buku berjudul Kasih Sayang dalam Persahabatan. Penerbitnya Eti Restianti. Rangkumannya adalah manusia di seluruh dunia ini satu keturunan karena mereka berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Manusia adalah bersaudara meskipun berbeda warna kulit, bangsa dan agamanya. Kalau sekitarnya hubungan kita retak, segeralah memperbaikinya, sebab pergaulan sesama manusia harus menjaga sebaik-baiknya. Oke, terima kasih buat Sila. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, baik teman-teman yang lain, silakan. Teman-teman yang lain saat temannya menyajikan apa yang dia baca, merefleksikannya, kalian menyimak ya. Siapa tahu ada kesamaan ide atau hasil yang kalian temukan. Paham? Ada pertanyaan? Siap. Ya, baik. Sekarang siapa lagi nih yang mau nih? Winda. Oh, Indah, ya, boleh. Indah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih karena telah mengizinkan saya. Saya akan membacakan hasilnya. Judul buku Tanah, Fungsi dan Kegunaannya. Penerbit Citra Lab. Penulis Reni Sukmawani, SPDR IRHJ Siti Maryam MSI. Penata letak Handi. Tahun Agustus 2010. Isi atau rangkuman. Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah. Tanah terdiri dari butir-butir tanah. Ukuran butir-butir pada tanah ini bermacam-macam. Tanah dengan ukuran yang paling kecil dikenal dengan sebutan liat. Lebih besar dari liat disebut sebagai debu dan lebih besar lagi dari debu disebut pasir. Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Winda. Bagus sekali ya bacaannya ya. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membacakan judul Seni Teater. Bacaan yang saya ambil, sejarah penulisan naskah teater modern di tanah air kita dimulai sejak tahun 1926, yakni tahun terbitnya naskah teater Bebasari karangan Rustam Effendi. Pada mulanya naskah Bebasari dikirimkan oleh Rustam Effendi kepada penerbit Balai Pustaka. Penulisnya Tuti Tresnawati, penerbitnya Tuti Tresnawati. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, tepuk tangan dulu.